Saya bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa Dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya di mana kita semua dimuridkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15, saya bersyukur kepada jemaat Filipi. Rasul Paulus katakan bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja, partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSE, Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bible Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama. Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian Anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah. Dan Anda akan menerima persembahan itu diterima di kanan Allah. Maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk menyebarkan kabar baik ini. Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena Dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner. Dan juga Anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom semuanya, selamat sore. Senang sekali kita bisa berjumpa hari ini. Dan saya rindu Anda semua dalam kondisi baik-baik. Bagaimana baiknya? Anda tahu dari Bible Study kita berada kondisi baik dalam situasi yang sekitarnya nggak baik. Okay? Dengan cara kita berdiam untuk di tengah situasi itu untuk mengenal Tuhan. Is that amazing? Itu doa dari pemazmur Bani Korah di Mazmur 46 ayat 11. Saya excited karena ini adalah obat manjur untuk membuat kita selamat dari panic attack, depresi, stres, kacau, kemelut, emosi. Aduh. Terutama di mana kita mesti buat keputusan and choices. Jangan salah pilih, biar kehendak Allah yang kita pilih. Amin. Saya mau menyambut dan ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang bergabung di hari Sabtu yang lalu. Yang saya mungkin belum sempat menyapa Anda sama sekali. Namun ada nama-nama yang saya lihat ada hadir. Itu Krishna Sembiring. Thank you so much Jessica Hana. Rosandini, wow, thank you so much ya. Pak Iwan Setiawan dari keluarga Allah ya. Thank you semua, tentu anak rohaniku yang terkasih Lydia Marbun. Thank you semua. Dan terima kasih juga untuk Magdalena Aisyah dari Singapura yang sudah hadir. Mau belajar ya, jadi hatinya lentur dan warnai dunia dengan kasih Kristus. Itu tujuannya. Apa kabar? Wah, saya dikunjungi lagi di hari Sabtu yang lalu oleh saudara Gandhi Palar. Apa kabar? Anda di mana sekarang? Anda keliling-keliling nih. Masih ada di Ambon atau di mana? Wow, I think about 2 years ago ya. Terakhir Anda bergabung. Thank you untuk Sheila. Thank you juga untuk Fanny Ong Oma kita. Maria Merlin. Wow.
Selamat ya Malcolm Forbes, you pass the test. Waduh, kita sedih nih kehilangan Malcolm. Untuk pengalaman baru, untuk profesi dan karir yang baru, may God bless you. Thank you Pak Minto sudah hadir. Thank you Mega sudah hadir juga. Apa kabar? Wow, Ibu Eta Lantau juga sudah hadir. Thank you untuk semua yang hadir. Wow, Sansan juga hadir. Luar biasa. Ibu Insan Sangar, saya senang sekali punya murid. Firman Tuhan Bible tadi ini dipraktekkan dengan kesaksian luar biasa. Thank you ya. And Ibu Elizabeth, everything good? Alright, kita mau hari ini belajar dari pengalaman saya pagi hari ini. Okay? It's just so amazing. Saya mengalami dan saya bisa melihat orang yang saya layani, yang kita sharing untuk belajar jadi murid Kristus. Artinya Kristus yang muridin ya, bukan saya ya. Tapi melalui pemodelan bagaimana Kristus muridin saya. Dengan saya mengekspresikan pengalaman saya pribadi. So saya bagikan dengan kata-kata I statement. Jadi semua dimulai dari kesaksian hidup saya. Saya nggak ngajarin dari, oh firman Tuhan ngomong gini, oh si Anu ngomong, enggak. Saya ngalami begitu. Gitu ya. Dan ini yang membuat kita semua jadi manusiawi dan sama-sama kita menerima diri kita mentah. Gak ada apa-apanya, gak ada embel-embel. Just me, who I am. Oke, nanti Anda akan belajar dari pelajaran hari ini. Kata-kata seperti raw, messy, mentah, berantakan, kacau. Berat, bebannya berat, jangka yang panjang, okay? Anda akan mengalami kata-kata seperti ini. And I have a good time this morning. Praktek bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin dan calon-calon pemimpin muridnya Kristus. Okay? Dan Tuhan itu bisa deh buka jalan. Saya berdoa pengalaman yang dialami jemaat saya dialami kalian semua. Okay? Nah, untuk ini tentu Anda mesti punya buku dari Peter Scazzero, Emotionally Healthy Discipleship. Ini sudah tersedia di bahasa Indonesia. Anda yang kepingin punya bahasa Indonesia, kontak Life Bookstore Saudari Maya atau Marlin yang siap melayani Anda semua. Okay? It's in bahasa, so Anda bisa mudah mengerti. Oke? Dan kita fokus ke bab satunya. The four failures that undermine deep discipleship. 4 kegagalan-kegagalan yang menganggap remeh pemuritan yang mendalam. Oke, meremehkan. Sehingga kita bisa kelihatannya keren, profesional, skillful, bertalenta, tetapi bagian dalam emosi kita tak tersentuh dan gak bisa disentuh. Sehingga hubungan kita jadi tidak sehat. Tidak saling mengasihi, tidak ada saling mengerti. Penuh emosi yang meledak-meledak. Nah itu karena gunung es di bawah kita belum disentuh Tuhan. So saya ambil dari pengajar the best daripada Bible study kita yang mengajarkan pemuritan di bagian dalam, dari bagian bawah, dari gunung es hidup kita. Oke? Yang Anda lihat sekarang ini 10% gunung es nih. Nah nanti Anda Anda gesekan sama saya, Anda mengkritik saya, Anda paitan sama saya, Anda serang saya. Nah bagaimana reaksi saya itu menentukan apakah saya emosinya bayi, anak kecil, remaja, dewasa muda, atau dewasa menuju seperti Kristus dengan 7 tanda resmi Alkitabiah, buah-buah dari muridnya Kristus. Jadi Kristus yang muridin ya. Untuk itu Anda mesti datang kepada Yesus setiap hari. Nggak bisa Kristen seminggu sekali,
Di hari Minggu aja itu juga ibadah raya dibatasin 45 menit. Bagaimana mengajarkan untuk Anda bisa mengalami Tuhan dan izinkan dia operasi batin Anda? Mustahil. Betul nggak? Oke. Alright, kita mau bagikan, saya ambil dari guru dari pemuritan di bawah gunung es kehidupan kita. Namanya Henry Nouwen. So dia menulis buku, please get the book. Saya berdoa ada di bahasa Indonesia ya. Henry J. Nouwen, namanya The Way of the Heart. The Way of the Heart. Do you know? Amsal 4 ayat 23 berkata, waspadalah, berjaga-jagalah, jagakan hatimu. Karena dari dalam hatimu keluar pancaran hidupmu. Jadi apakah pancaran itu panic attack, depresi, amarah, ngamuk, teriak-teriak, pahit, benci, yang keluar kata-kata rusuh. Apa yang keluar? Tergantung hatimu. So dia ngajarin dari bukunya The Way of the Heart. Ini mengajarkan kita bagaimana mengkoneksikan diri kita dengan Allah melalui doa, melalui berjalan dalam takut akan Allah, sehingga memilih hikmat Allah, sehingga menjadi orang berhikmat, dan silence. Nah, kalau Anda ngomong SS itu si Henry Nouwen yang the best teacher yang ngajarin kita. Oke, bukunya dari Henry Nouwen adalah Henry J. M. Nouwen. Ya, ini orang Belanda, Bapak Ibu sekalian. Ya, he's an Hollander. Oke, cuman dia begitu sangat luar biasa hubungan dengan Tuhannya sampai dia bisa menjadi guru besar. Anda mau tahu di mana? Yale University, Harvard University, Princeton. Ini 3 universitas besar yang awalnya dibangun untuk hamba-hamba firman Tuhan, murid sekolah Alkitab, agar relevan dengan dunia penuh dosa dan kekacauan, dunia kegelapan, agar mereka tidak jadi manusia in the bubble, you know, tapi bisa mempraktekkan firman Allah di dunia yang gelap. Tapi sekarang Anda tahu kan, Harvard, Yale semua Princeton University menjadi universitas yang berbeda, jadi universitas paling mahal. Tempat orang-orang intelektual. Beda sama misi visinya. Tentu di tengah-tengah ada pemimpin yang penerus-penerus yang gak peluk visi. Saya berdoa Anda peluk visinya Allah yang adanya di Alkitab. Amin. So Henry J. Nouwen dia sudah almarhum. Penulis buku The Way of the Heart. Oke, dan dia meninggal, ini fotonya, dia meninggal September 1996. Oke, dan aduh orangnya vulnerable banget deh, Anda beli semua bukunya. It's not very thick, you see, very thin. Tapi kontennya dong, kualitas. Oke, dia menuliskan di buku ini baru dari Prakarta ya, introduction loh. Kita tuh udah masuk ke era milenium kedua, di era zaman kekristenan, artinya zaman dari Pentakosta, gerejanya Yesus lahir. Oke. Nah, apakah kita mau merayakan second millennium daripada Kristen era ini? Nah, pertanyaan dia adalah, will there be anything to celebrate? Emangnya ada yang dirayakan? Untuk the second millennium of the Christian era, emangnya ada yang dirayakan? Nah, kenapa kok dia ngomong bertanya seperti ini? Oke, karena ini udah 2000 tahun ya. Berita-berita yang almarhum alami di zaman tahun antara abad 20 lah. Makanya dia hidup di abad 20 kan, karena 1990-an sampai 1996 dia meninggal kan. Pada zamannya dia tulis di buku ini, many voices wonder
Will humanity survive? Aduh, saya mesti kutip ini, bagus banget. Will humanity survive its own destructive powers? Apakah banyak suara yang penuh keheranan, wonder kan keheranan ya. Apakah kemanusiaan itu akan bisa bertahan dengan kekuatan-kekuatan yang ada, yang timbul dari manusia sendiri? Jadi manusia ngancurin diri sendiri. Well, Anda tahu dong. Kita bercermin ya. Anda dengar? Aduh, kalau saya ngikutin YouTube sih sama Instagram. Anda mendengar meninggalnya ditembaknya di leher oleh orang yang tidak punya criminal record. Rekor pembunuhan nggak ada. Seorang mahasiswa yang dapat beasiswa 100% untuk selesaikan kuliah 4 tahun. Karena GPA dia the highest in America, 4.0, 4,0 GPA. Dia hanya kuliah 1 semester terus drop out. Aneh ya. Dan ternyata dia saya nggak tahu di kuliahnya bukan di tempat di mana Charles Kirk ditembak, bukan. Katanya setengah jaman lebih untuk dia pergi ke tempat universitas yang kasih dia beasiswa. Dan kemudian ternyata memang benar ya, bagus ya kalau kita ngecek orang-orang yang gangguan emosi, kesehatan emosi, bagus dilihat dia punya social media, akun. Orang yang terisolasi, menyendiri, tidak banyak ngomong. Tinggal mungkin satu asrama kali yang waktu 1 semester itu dengan transgender. Yang juga di tempat umum sharing tentang pribadinya yang agak aneh dari shooternya ini. Terus sebelum itu September 10 kalau nggak salah penembakan Charles Kirk itu ya. Dan lihat kematian Charles Kirk tidak membuat matinya suara Injil Yesus Kristus. Seluruh negara di dunia, sampai saya kagum loh, sampai Korea mengheningkan cipta dengan meninggalnya Charles Kirk. Memang orangnya luar biasa. 31 tahun, aduh dia luas hidupin firman itu, dialami istri dan kedua anaknya kecil-kecil 2 tahun ke bawah. Dan papi maminya, dan ngomongnya benar-benar he knows the Bible, dia tahu Alkitab, and praktikum. Dan yang paling terakhir dia tulis buku tentang God stop, Allah berhenti di hari ke-7. Dia ajarin bagaimana kado Sabat itu menolong dia dalam perkawinan dia, kesehatan emosi dia, dan hubungan yang dia nikmati dengan istri dan anak-anaknya. Dan dia bilang 10 perintah Allah, Dekalog itu adalah kado dari Tuhan. Itu bukan hukum yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, melarang, mencekik, memenjara kita. Oh tidak. Dekalog, 10 perintah Allah, dialog Allah dengan umat Israel yang keluar dari perbudakan 430 tahun. Dan jadi Taurat itu baru keluar 430 tahun kemudian ya. Setelah janji Allah, perjanjian Allah dan Abraham dibikin loh. Dan dia bilang, tidakkah kamu, dia belajar dari seorang rabi Yahudi. Kamu tahu gak 10 perintah Allah itu bukan perintah yang mencekik kita loh. Itu kado dari Allah bagi kita. Supaya kita bahagia. Supaya kita hidup damai, sejahtera, sukacita. Dan dia kebuka mata hatinya. Dan dia praktek. Karena 10 perintah Allah itu ada 4 peringatan tentang ingatlah Sabat. Nah di situ dia lihat berarti sesuatu yang perlu diingat itu pernah dijanjiin ya. Dan dia renungkan kembali, ternyata kalau kita nggak melakukan nikmati Allah, kita nggak bisa. Perintah berikutnya adalah setelah Sabat, hormati orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, And dia ngajarin bagaimana dia, saya bertobat, saya hormati Sabat. Kenapa? Karena itu sepenting firman, perintah jangan membunuh, jangan berzina. Sabat sama. Melawan satu, berontak tidak taat satu hukum, upah dosa maut. So dia gak mau nyakitin Allahnya, dia praktekin dengan istrinya dan anak-anaknya. Maka Anda kalau lihat dia punya social media dari istrinya juga, Erika Kirk, itu bekas Miss America. She's beautiful. Anda melihat kehidupan keluarga yang luar biasa. Alright?
Nah, Henry Nouwen mengajak kita untuk bercermin. Coba, kenapa? Apakah humanity bisa survive dari kekuatan destruktif menghancurkan diri sendiri? Ya dong, manusia nembak manusia kan merusak. Manusia merusak manusia kan? Bukan Tuhan loh, bukan setan loh. Meningkatnya kemiskinan dan kelaparan. Aduh, saya ngelihat Bali, sebelum saya ke Bali hari Jumat, itu hari Rebo, Kamis, Bali hujan nonstop 2 hari. Aduh, airnya meludak, banjir bandang di kali besar di Bali. Tempat kami membangun untuk tempat untuk mempraktekkan solitude and silence untuk kesehatan emosi. Naik airnya 5 meter dengan pasir-pasirnya. Wow. Untung loh sementara kita masih konstruksi ini terjadi. Sehingga kita tahu apa aja yang kita bisa expect akan terjadi. Karena kita udah di akhir zaman Bapak Ibu. Sekalipun Yesus berkata awalnya permulaan akhir zaman. Aku sih anggapnya ini udah akhir zaman ini. Ya, tadi malam saya sambil scrolling Instagram. Setelah banjir di Bali. Tanggal 15 kemarin ya. Senin ya. Hujan terus lagi. Saya dikirimin fotonya. Ternyata Canggu meluap airnya. Sampai tinggi dan villa ada yang rontok bangunannya. Saya ingat Matius 7 ya. Yesus berkata di ayat 24 sampai 26. Hati-hati ya. Kalau engkau udah mendengarkan perintah Allah. Kita buka sebentar deh. Di Matius 7. Ayat 24, build your house on the rock. Bangun rumah kehidupanmu, rumah tanggamu di atas batu karang yang kokoh. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini itu yang mana? Matius 5, Matius 6, Matius 7. Itu bukti orang hidup di kerajaan Allah. Berbagai orang miskin, mereka mempunyai kerajaan Allah. Berbagai orang berduka, mereka akan dihiburkan. Itu semua demonstrasi bukti kamu tuh hidupnya di kerajaan Allah. Nah, kalau Matius 5, 6, 7, kamu itu dengarkan dan lakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan. Oh, hujan nggak bisa diturunin, dan anak Tuhan sama nggak anak Tuhan kena. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Siapa batu kita? Batu karang ada. Siapa itu batu karang kita? Yesus Kristus dari Nazaret. Upon this rock, di atas batu karang ini, aku bangun jemaatku, Allah maut, iblis, Satan tidak bisa melenyapkannya. Amen. So, saya kalau ingat ini kayak gini loh. Hujan boleh datang, badai, typhoon, banjir badang boleh datang ya. Tapi kalau kita berteduh pakai payung, kan hujannya tetap bisa basahin kaki kita dong. Tapi kita nggak hancur karena kita dilindungi dengan payung. Itu kalau Anda melakukan solitude silence. Lari ke padang gurun untuk berada bersama Tuhan. Di tengah badai Anda diselamatkan. Okay? Nah, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi hanya ada 2 macam orang ya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Well, ini terjadi dari video-video vlog atau Instagram Reel. Semua yang muncul, wow. Itu ada villa patah kakinya dari fondasinya, aduh, langsung semuanya masuk, tentu ada nyawa hilang. Rumah-rumah yang nggak dibangun atas fondasi, nggak di Bali banyak rumah nggak pakai fondasi, aduh, tentu kandas, hanyut, bisa orang tua keseret, anak kecil baby keseret, karena keras, naiknya 5 meter. Okay? Nah, menyebarnya kemiskinan, kelaparan, korban-korban bencana alam, menyebarnya kebencian dan kekejaman di dalam dan di antara negara-negara di dunia,
meningkatnya ketakutan besar karena sekarang semua di dunia terancam dengan senjata nuklir war, betul kan Bapak Ibu? Nah, Henry Nouwen berkata seperti ini, and we come to realize that our world has embarked on a societal journey. Kita baru nyadari dunia tempat kita hidup sistemnya sedang tinggal landas menuju perjalanan bunuh diri. Dan saya lihat aneh, ini untuk yang hari Senin ya, kan hujan keras kan. Jadi nggak semua Denpasar banjir Bapak Ibu. Tapi ada yang daerah banjir, itu tadi yang saya sebut. Ada beberapa area saya belum tahu namanya. Tapi daerah Canggu banjir, Imam Bonjol banjir. Itu orang-orang tuh lempar kayu ke dalam sungai. Ternyata ada isu politik di sana. Rakyat marah. Oke, yang saya kurang jelas, saya mau baca dulu datanya, beritanya apa. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti ini bikin orang-orang jadi satu. Yang cinta Tuhan lari ke Tuhan, berseru pada Tuhan. Yang lain nyerah, terserah deh, apatis, rame, marah, segala macam. Namun di tengah-tengah ini, Nabi yang sangat dihormati Tuhan Yesus, Matius 11 katakan itu. Ya. Kau cari ke padang gurun, cari siapa? Orang berpakaian lena putih. Kayak orang yang tinggal di tempat pakai permadani. Atau kau cari siapa? Kau cari Nabi. Betul, Yohanes Pembaptis adalah Nabi yang paling dihormati Tuhan. Nah, bukankah Henry Nouwen berkata, bukankah nabinya Tuhan Yesus telah menyerukan peringatan yang sangat menyakiti hati pendengarnya? Kenapa kok nyakitin hati pendengar? Ya biasanya banyak yang enggak integritas, yang enggak jujur. Contohnya, itu dikatakan di Yohanes 1 ayat 7 sampai 11. Okay? Ada suara berseru-seru di padang gurun. Dan seruan itu berteriak. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Anda mesti teliti nih. Ia tuh siapa tuh yang di depan. Supaya oleh dia semua orang jadi percaya. Jadi orang penting sekali nih. Karena kalau enggak ada dia orang gak bisa percaya. Ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi ada ia, ada terang. Terang yang sesungguhnya, firman Allah is the true light, adalah terang yang sesungguhnya, sedang datang ke dunia. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Anda tahu siapa ia itu? Yohanes Pembaptis. Siapa terang itu? Yesus Kristus. The word, the true light was coming into the world. That had its being through him. Nah, ini semua ini persis Kejadian 1. Persis Ibrani 1 ayat 1, 2, 3. Semua yang ada, yang tempat kita hidup, kita jalan, kita bergerak. Itu Yesus loh yang kerjakan. Allah Bapa kuasanya, Yesus yang mengerjakan, mengadministrasikan, Roh Kudus kuasanya. Allah Tritunggal, satu pribadi Allah, 3 fungsi yang membuat ini semua ada. Allah melalui Yesus menciptakan umatnya yang karena sudah semuanya akibat dosa asal si Adam pertama dan Hawa, dan mereka nggak bertobat, mereka nolak Tuhan di Taman Eden. Yang ingat ya Kejadian 3 8 sampai 10. Akibatnya semua keturunan bangsa Israel semua hidup dalam kegelapan dan tidak sadar diri dalam kegelapan. Sama kayak kita. Dulu ingat nggak? Kalau orang nginjilin, ngomong tentang Tuhan, kita marah, kita lawan, kita reaksi. Nah, dengan adanya hampir setiap minggu ada berita kejadian pembunuhan,
oleh penembak bunuh diri. Anda tahu kan maksudnya ya, habis nembakin orang, dia nembak diri. Sepanjang sebelum Charles Kirk ditembak di leher, oleh anak 22 tahun. Namanya kampus nggak ada, aduh benar-benar. Tapi itu karena mereka mau suruh dia tutup mulut. Nggak bisa tutup mulut, ya gue tembak aja. Suara Tuhan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditadamkan, Yohanes 12 ayat 24 sampai 26, kecuali biji gandum jatuh mati. Biji gandum tidak bisa bertumbuh dan memberi hidup, dan hidup berkelimpahan yang berbuah. Dan buahnya amat banyak. Ternyata habis dia mati, anak kecil-kecil 11 tahun bisa nginjil dan mengatakan aku akan lanjutkan Charles Kirk. Apa yang dilakukan Charles Kirk? Anak-anak kampus pada bangkit, seluruh Inggris, Korea, Eropa, negara-negara Eropa. Ada beberapa EU yang gak setuju. Amerika seluruhnya negara bagian. Mereka mengheningkan cita, memberi kehormatan dan ikut berkabung dengan keluarga yang ditinggal oleh Charles Kirk. Amazing. Itu betul bukti itu Tuhan. Jadi kematian Charles Kirk menghasilkan a movement yang dimulai dari kampus mahasiswa. Sebelumnya ada apa? Pembunuhan di sekolah Katolik di Colorado. Di satu pegunungan, bukan di Colorado pusat kotanya. Amazing. Kayak anak kecil 16 tahun nembak. Gara-gara selalu isolasi diri. Gak komunikasi banyak orang. Dia kerjanya mainan online. Program online. Sampai dia ditulis. Dia menjadi radikalis. Hati-hati orang tua kalau meninggalkan anaknya bebas. Mainan sama internet. Hati-hati. Aduh, tanggung jawabnya Tuhan minta orang tuanya loh. So anak 16 tahun jadi radikalis nembak. Melukai anak-anak sekolah. Tapi untungnya anak-anak sekolah itu udah dilatih. Lockdown itu apa artinya? Pada waktu ada shooter, penembak-penembak. Dan semua mayoritas anak-anak murid sekolah itu loh yang nembak. Anak-anak remaja, mahasiswa di Minnesota. Dari keluarga-keluarga warga negara sipil di Amerika. Amazing. Saya tuh kaget gitu ya, mikirin juga sih. Karena ada satu Megyn Kelly, pembawa berita acara di Amerika berkata, aduh saya sebagai orang tua ya, aku nggak bisa bayangkan kalau aku tuh membesarkan anak adalah pembunuh. So, di negara-negara lain banyak demonstrasi, dan kejadian anarkis terjadi juga di setiap negara, termasuk negara Republik Indonesia yang tercinta juga terjadi di kita. Dan ada yang mengerikan juga ada di YouTube, ada anak muda, perempuan cantik dari Ukraina pindah ke Charlotte kalau nggak salah ya, di kota Charlotte, North Carolina. Itu naik bus apa kereta api umum gitu loh. Tiba-tiba di belakangnya ada orang pakai hoodie, rambut panjang sekali, laki. Tiba-tiba balik, muter, nyerang dan stabbing dan membunuh. Aduh, betapa dunia ini penuh orang yang emosinya nggak sehat. Kebencian dipendam, amarah, rasis, radikalis, dan semua itu, Bapak Ibu sekalian, itu berita semua itu tersedia loh, 24 jam per hari loh. Nah, kita kembali di tengah-tengah tebalnya awan kelam ya dari kegelapan ini. Apalagi itu di abad 20-nya Hendrawan loh, dia udah ngalami loh. Apalagi sekarang kita di abad 21. Frekuensinya lebih sering, hampir tiap hari. Kegelapan semakin bertambah gelap, kuasa kejahatan semakin blak-blakan kelihatan lebih dari sebelumnya. Anak-anak Tuhan itu sedang secara keras sekali dimurnikan imannya. Yohanes 3 ayat 19-21 berfirman Yesus. Ini Yesus semua yang ngomong ya. Tetapi barang siapa melakukannya benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. So kita belajar di sini bahwa apa yang terjadi sekarang ini memang Yesus udah ngomong.
Oke. Kegelapan akan semakin tambah gelap. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat tidak nampak. Ayat 21. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Maaf ya, jadi ayatnya itu kurang. Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Ya, itu yang ini ayat 21 aja. So, sekali lagi, dengan kegelapan yang semakin gelap, karena siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak, makanya bersembunyi diam-diam. Tapi barang siapa melakukan yang benar, dia datangnya ke terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan di dalam Allah. Nah, ini masa ujian bagi kemurnian imannya anak-anak Allah. Sebab the darkness is getting thicker. Oleh karena kegelapan semakin kelam, semakin pekat, semakin tebal. Nah, sekarang pertanyaan dari Henry Nouwen yang buat saya ini buku reflektif sekali deh. Bagi kita hamba-hamba Tuhan dalam situasi seperti ini. Dan saya mendoakan semua gembala-gembala, hamba-hamba Tuhan ya, yang ada di Amerika, baik dari penganut Katolik, Metodis, Presbyterian, Injili, Pentakosta, Karismatik, dan semua yang mengalami dilema. Kayak begitu banyak juga yang di Minnesota pembunuhnya itu kalau nggak salah transgender, laki yang jadi perempuan. Dan semua yang menyerang, yang mendemonstrasi anti, menghormati kematian Charles Kirk, itu semua banyak sekali transgender. So, apa peran daripada anak-anak Tuhan, baik laki maupun perempuan, yang katanya dimuridkan di dalam gereja lokalnya? Nah, bagaimana peran Anda membawa terang ke dalam kegelapan itu? Apakah hamba-hamba Tuhan, para gembala dengan tim pastoralnya sudah mempersiapkan murid Kristus? Apakah betul di gereja lokal, di samping perayaan ibadah hari Minggu, apakah ada betul-betul sesi-sesi bagaimana diajarin seperti Paulus katakan 1 Korintus 11 ayat 1, ikut aku Timotius, ikut aku Titus, Epafroditus, bagaimana aku ikut Yesus. Boleh ikut hamba Tuhan, boleh, asal demi bagaimana melihat, dimodelin, dimentor bagaimana hamba Tuhan itu ikut Yesus. Oke. Nah, bagaimana kita membawa kabar baik nih kepada orang-orang yang miskin? Bagaimana kita membawa kepada orang-orang yang di dalam kegelapan, terpenjara, terjerat, terjebak dalam situasi buruk? Bagaimana? Nah, Lukas 4 ayat 18-19, favorit ayat saya. Ternyata ini khotbahnya Yesus pertama kali loh. Dengan dia diberikan gulungan kitab Yesaya. Nah, Anda bisa temui. Aduh, bagus banget deh. Temui nubuatan Allah melalui Yesaya. Lukas 4 ayat 18-19 itu di tahun Yobel. Pernyataan pertama tahun Yobel. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Ternyata Yesus keluar dari ujian di padang gurun. Ujian untuk melihat, memodelkan, dan menguji hati Yesus. Apakah dia anak Allah? Apa tidak? Apakah identitasnya di apa yang dia punya? Apa yang dia lakukan? Atau apa kata orang tentang dia? Tidak ada satupun tentang what I am adalah what I do, what I have, and what people say. Popularitas nggak ada ngefek. Kita adalah anak Allah. Titik. Allah adalah Bapak kami semua yang di surga. Titik. Bapak mana kalau anaknya minta
roti dikasih ular. Bapak mana kalau anaknya minta telur dikasih kalajengking? Gak ada. Apalagi Bapak kita di surga. Dia pasti kasih Roh Kudusnya. Amin. Nah, kita baca ya Lukas 4 ayat 18-19. Siapa sih yang membawa terang ke dalam kegelapan? Well, orang yang ada Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Ini loh tahun Yobel. Pada orang-orang tawanan. Nanti Anda lihat di Yesaya. Ini tertawan karena apa? Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan pembebasan. Dan untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. The goodness of God, the mercy of God is here. Okay? To bring good news to the poor, to proclaim liberty to the captives, to the blind new sight, to set the downtrodden free, to proclaim the Lord's year of favor. Tujuan untuk memberitakan the Lord's year of favor, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kelahiran Yesus itu membawa rahmat, bukan membawa hukuman kalau nggak taat hukum. Nah, saya belajar ya di tengah situasi kayak begini ya. Yang dibutuhkan laki perempuan ilahi yang saleh, yang dipanggil untuk siap menghadapi gejolak penderitaan di waktu-waktu dan berikan masa depan pengharapan. Kita lihat situasi mencekam dan menakutkan saat ini ya. Kita lihat nubuat Yesus. Anda, aduh benar-benar loh. Anda lihat ayat ini. Supaya tahu kita ini di dalam ayat ini. Kita ini lagi hidupin ayat ini. Matius 24 ayat 22. 24, 29-42, 44-47. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Wow. Wow, jadi Tuhan berperan dengan waktu ya. Satu hamba Tuhan berkata, Allah itu gak pernah pusing sama roti-roti, kue-kue yang disediakan sebelum Bible study, sebelum terbang ke luar negeri. Allah tuh gak pusing sama makanan-makanan itu. Kalau perlu dipersingkat untuk nyelamatin orang-orang pilihan Tuhan. Karena bahasa-bahasa yang dia kuasai. Dan akhirnya, akhir waktunya, garis bawah itu 3 kata artinya goal. Dan sekiranya, bukan goal. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup, tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Jadi ini Tuhan betul-betul mau menyelamatkan kita orang kudus loh. Kalau perlu semua pembusukan apa yang terjadi. Oke, Anda bisa lihat dan Anda bisa mengalami penyembuhan ilahi. Anda bisa membuat saling pengampunan. Dan kemudian kembali lagi ke lingkar awalnya. Okay, so saya mau Anda tahu bahwa ikut Tuhan itu adalah suatu siklus yang terus semakin besar, semakin berubah. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Jadi ini hamba Tuhan ngomong karunia-Nya Tuhan itu waktu. Bukan benda, tapi waktu. Makanya pada kepenuhan waktu, nah itu doanya Yesus tuh. Jangan keraskan hati sehingga kamu melewati karunia rahmat Tuhan untuk kamu saat seperti ini. Anda mesti ngalami deh kasih karunia Tuhan. Kita baca ya, kata Tuhan Yesus apa? Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Wow. Ini firman hanya main-mainan, Yesus apa akan betul terjadi Bapak Ibu?
pasti terjadi. Saya berdoa Anda tidak termasuk yang tidak selamat ya. Anda termasuk yang selamat karena Anda praktek untuk berada bersama Tuhan. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Aduh, haleluya. Tuhan akan persingkat waktu kita untuk menerima dengan benar. Buat kami mengalami Engkau dengan benar. Buat kami menjadi umat-Mu yang dikuduskan oleh Engkau. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus. Oke, buat kita menjadi the remnant, sisa sedikit yang gak pernah menyembah Baal lutut kita dan hati kita. Lihat ya, kenapa mesti dipersingkat demi orang-orang pilihan? Karena Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin, aduh ini narrow escape nih kalau bahasa Inggrisnya. Mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Rapture Bapak Ibu. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan-pilihan itu dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Wow, luar biasa loh. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut, mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat, ya kan? Spring season. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya udah dekat. Sudah di ambang pintu. Nih. Ini akhir zaman nih. Aduh, bencana alam, pembunuhan manusia. Ini the power of self-destructive loh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini gak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Apa itu semuanya? Langit dan bumi akan berlalu. Wow. Rumah-rumah orang-orang crazy-crazyan hancur juga loh. Seperti semua yang gubuk-gubuk dan sebagainya. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. So di Amerika lagi disebar rapture itu September 23. Yang enggak sih ya. Lihat dong Bapak Ibu. Tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga aja gak tahu. Anak Allah pun tidak tahu. Yang tahu cuman Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu mungkin makan dan minum. Sebelum air bah itu mereka makan dan minum, foya-foya pesta. Aduh, saya kalau baca ini ngeri. Anda tahu kan ya, ini business wedding organizer tuh gila-gilaan loh. Kayaknya keluarga-keluarga gerejanya udah gak berpengaruh dalam bagaimana pesta perkawinannya, penampilannya. Semua ngatur sendiri. Lihat nih, sebab sebagaimana mereka pada zaman air bah itu makan, minum, kawin, mengawinkan. Pesta kulineri. Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada hari kedatangan
Tuhan Yesus. Oke. Hari kedatangan daripada anak manusia. Yang datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kalau pada waktu itu ada 2 orang di ladang. Yang seorang dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan. Yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah. Ada yang ketinggalan loh. Enggak semuanya rapture loh. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Lingkari Alkitab kalian. Siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Ya orang yang rajin memberi dengan uangnya Tuhan di tangan dia dong. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala harta miliknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah peranan daripada hamba-hamba Allah untuk membuat terangnya Kristus bersinar dalam kegelapan. Itu tugasnya kita, hamba Tuhan. Karena mayoritas umat Tuhan, di tengahnya kehancuran, kemiskinan, kebencian, bencana alam, kebanyakan mayoritas umat Tuhan mudah sekali beradaptasi dengan emosi yang mudi. Lemeslah, letih, lesu, loyo, hilang harapan, pahit, sedih, capek, bosan hidup. Marah atau super busy, semakin aktif, sibuk dengan pekerjaan, cari kesibukan lain, cari aktivitas lain, berfokus pada hidup bagi dirinya sendiri dan membangun nama sendiri. Muncullah semua di sosmed itu. Bukan nama Yesus Kristus yang dibangun, nama sendiri. Oke, mau jadi tenar sendiri. Tiba-tiba keluar tuh namanya vlogging, tiba-tiba muncul foto-foto, bikin akun sendiri dengan segala macam foto-foto yang sebetulnya bukan dia, bikin orang impress sama dia. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana saya dapat tetap penuh vitalitas yang kreatif dengan kegiatan yang semakin giat di dalam firman Allah. Bukan kendor dari firman. Justru semakin berapi-api dalam firman. Di tengah jemaat yang moody, super busy, berfokus pada pola diri sendiri, bangun kerajaan sendiri. Atau di tengah yang apatis. Ini namanya apatis nih. Kalau letih, lesu, loyo, hilang harapan, pahit, itu apatis. Oke? Yang sibuk udah absen deh tuh. Nah, terus kita hamba Tuhannya gimana? Supaya kita bisa memberikan vitalitas penuh kembali ke jemaatnya. Dengan hal-hal yang kreatif. Dengan kegiatan yang sangat penuh di dalam firman Allah. Bukan semakin kendor dari Tuhan. Semakin aktif. Semakin giat. Zealous. Rindu melayani. Menginspirasi jemaat. Yang udah pada kebas emosinya, Anda tahu kan kebas emosi? 6. Solusinya adalah belajar dari Bapak dan Ibu Padang Gurun. Wow, apa itu Bapak Ibu Padang Gurun? Pernah dengar nggak nama Thomas Merton? Pernah dengar nggak nama Teresa Avila? Pernah dengar nama Saint Benedict? Pernah dengar nama Teresa, Mother Teresa? Apa sih artinya Desert Fathers and Desert Mothers? Nanti hari Sabtu ya, saya detailin. Nah, itu orang-orang yang pada waktu sifat-sifat duniawi mencekam gerejanya, mencekam keluarganya, mencekam dirinya, dia lari ke padang gurun. Oke? Untuk supaya dunia jangan masuk ke dalam dirinya. Justru musuhnya dunia jadi musuh dia. Kalau enggak jadi musuh dia,
Well, at least kekristenan jadi musuh bagi dunia kekelaman. Oke? Bukan kita musuhan, bukan. Maksudnya nilai kekristenan menjadi oposisi dari nilai kegelapan. Nggak heran Rasul Paulus mengajarkan kita berdoa pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 2. Oke? Jangan kamu jadi serupa dengan dunia. Nah ini loh, di mana kekristenan menjadi musuh dunia. So kamu jangan jadi serupa dong dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, apa yang sempurna. Nah, kalau Anda hidup minta Tuhan perbarui dong pikiranku pakai pikiran Kristus, jangan pakai pikiran duniawi. Nanti malah Anda sama dunia sama, malah dunia masuk ke gereja. Oke, kita mau belajar dari Abba Arsenius. Kita mau belajar dari Antoni. Waduh, ini orang-orang luar biasa. Oke, kita mau belajar dari mereka bagaimana mereka di tengah-tengah sistem dunia ini kuat sekali. Kegelapan semakin masuk ke jemaatnya. Dia tuh berdoa. Ini Abba Arsenius ini orang Romawi loh. Amazing ya, saya mesti masukin. Orang Romawi, bukan orang Yahudi. Oke, tetapi dia masuk ke dalam sistem di mana sebagai orang terdidik ya, orang Romawi, dia rankingnya perwakilan rakyat senator. Tetapi waktu dia hidup di zaman Kaisar Theodius, anaknya Konstantin, di mana dia waktu itu hidupnya tuh tutornya, guru daripada Arkadius dan Honorius, anaknya Theodius. Waktu dia tinggal di istana, dia tuh doa kepada Allah dengan kata-kata ini. Tuhan, pimpin aku ke jalan di mana aku selamat jiwanya. Dan suara Tuhan menjawab loh. Ada suara kayak gini datang ke dia. Flee from the world and you will be safe. Lari dari dunia dan kamu akan diselamatkan. Secara sembunyi-sembunyi Arsenius berlayar dari Roma ke Alexandria. Waktu dia berlayar, dia teriak lagi, Tuhan, lead me in the way of salvation. Pimpin aku ke jalan keselamatan. Dia dengar lagi perkataan Tuhan. Arsenius, flee. Lari, tinggalkan. Be silent. Pray always. For these are the sources that you will live a sinless life. Jadi salvation dari apa? Dosa Bapak Ibu. Dia mau bebas dari dosa. Dunia, kegelapan dan dosa satu dan sama. Oke, kita belajar nanti di hari Sabtu. Apa artinya flee, be silent, pray. Oke, terus apa hubungannya dengan solitude dan silence? Apa hubungannya dengan daily office? Dari mana kehidupan itu sehingga kita bisa menjadi murid Kristus yang emosi sehat? Itu pelopornya tuh Henry Nouwen. So saya bongkar semuanya ini untuk Anda dan saya hidup seperti Rasul Paulus, seperti Henry Nouwen mengikuti Yesus. Mau ya? Oke, kita doa. Kita tutup dalam doa ya. Bapak Surgawi, kami berterima kasih bahwa tidak ada yang mustahil untuk kita menjadi serupa Kristus kembali dengan mengikuti jejak hidup Bapak rohani kita, Ibu rohani kita yang lari ke padang gurun. Dari kota Mesir lari ke padang gurun Mesir. Seperti Abbot Antoni, Arsenius, Teresa Avila, John of the Cross, Thomas Merton. Mereka lari ke padang gurun supaya dunia kegelapan tidak mencekam sehingga dosa menguasai jiwa mereka dengan nilai dunia masuk, tetapi mereka terang. Lari kepada terang dan terang mengekspos kegelapan sehingga mereka berbuat terang bukan kegelapan. Sehingga nilai kekristenan mereka menjadi musuh kegelapan. Jadilah ini pada kami dengan tiap hari kita perbarui pikiran kita. Tidak mau pikiran duniawi tapi pikiran Kristus. Lord, jadikan ini bagi pengalaman kami semua. Dan kami akan masuk ke kehidupan flee immorality. Tinggalkan lari dari immoralitas. Tinggalkan duniawi. Dan
masuk ke padang gurun untuk berada bersama Tuhan dan berdoa selamanya. Lord, buat itu menjadi pola hidup kami, sehingga kami bisa menjadi serupa Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Thank you semuanya yang sudah hadir, dan saya berdoa Anda bisa menebak apa yang diajarin sama Henry Nouwen. Kita kembali di hari Sabtu ya. Tuhan berkati. Jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu. Kontak ke nomor WhatsApp pelayanan kami, email, dan sampaikan pertanyaan Anda. God bless everybody. Tuhan berkati.